Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Pertandingan full battle menuju 16 besar Hoenn League. Melanjutkan Hoenn League di putaran selanjutnya, kali ini Satoshi akan berhadapan melawan Hyuga, peserta yang cukup populer di kalangan wanita karena ketampanannya. Satoshi mengirimkan Glalie dan Grovyle yang akan bertanding melawan Charizard dan Quilava milik Hyuga. Satoshi sangat dirugikan karena Pokemonnya lemah terhadap yang punya Hyuga, tapi dia tetap optimis bisa menangkan pertandingan ini. Langsung saja dia memerintahkan kedua Pokemonnya itu untuk menyerang. Namun Hyuga mengantisipasi dengan memerintahkan Pokemonnya Flame Wheel dan Heat Lava, yang menyebabkan Pokemon Satoshi terlempar ke belakang. Satoshi lalu memerintahkan Glalie Ice Wind yang kurang berpengaruh terhadap Charizard dan Quilava. Sebaliknya Hyuga merintahkan Charizard dan Quilava melayangkan serangannya lagi, dan untuk kedua kalinya itu mengenai sasarannya. Hyuga menyampaikan bahwa bertarung dengan tenang adalah keahliannya. Satoshi yang sama sekali tidak gentar merintahkan Pokemonnya mengejar Quilava. Grovyle melayangkan Pound yang disambung dengan Headbutt Glalie, dan mereka pun berhasil menjatuhkan Quilava. Satoshi yang telah mengendalikan jalannya pertandingan memerintahkan Glalie dan Grovyle untuk menangkis serangan musuhnya. Serangan yang berbenturan mengakibatkan ledakan kecil, dan pada satu kesempatan Grovyle melancarkan Pound ke arah Quilava. Alhasil Pokemon itu pun tak sanggup lagi berdiri. Dengan menyisakan satu Pokemon saja, Hyuga ternyata masih tetap percaya diri, dan dia merintahkan Charizard Steel Wing. Grovyle berhasil menghindar. Akan tetapi Charizard terbang lagi dari arah belakang dan menghitnya dengan Steel Wing. Grovyle terlempar sampai ke dinding pembatas, dan Pokemon itu pun langsung pingsan seketika. Hyuga merintahkan Charizard Flamethrower, dan Satoshi merespon dengan merintahkan Glalie Icy Wind ke tanah, membuat bongkahan es untuk meniadakan serangan tersebut. Charizard menerjang maju lagi dengan Steel Wing, dan meskipun Glalie mencoba menipunya dengan Double Team, itu sama sekali tidak berpengaruh. Charizard memukul Glalie sampai dia terpantul-pantul di antara bongkahan es. Akan tetapi semua ini ternyata sudah direncanakan oleh Satoshi. Buktinya Glalie malah menggunakan medan pertempuran itu sebagai keuntungannya, dan Charizard jadi kesulitan mengunci pergerakan Glalie yang terus memantul ke sana kemari. Glalie pun mendaratkan Headbutt yang sangat efektif untuk mengalahkan Charizard. Satoshi pun dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Sesampainya di luar, Masamune mengabarkan bahwa dia telah meraih kemenangan juga dan siap menyusul Satoshi di babak selanjutnya. Mereka pun mulai berdebat siapa yang pantas untuk menangkan turnamen ini, sampai kemudian mereka mendengar kabar bahwa Tetsuya sedang mengadakan pertarungan, dan mereka pun langsung bergegas ke sana. Ketika mereka baru saja tiba di sana, Tim Rocket yang menyadari keberadaan Pikachu memutuskan untuk menangkapnya lagi. Namun Satoshi dan Masamune yang baru saja datang menggagalkan rencana mereka. Mereka berdua mengaku tersesat, makanya datangnya terlambat. Tetsuya sedang bertarung melawan Giambi, di mana Sceptile dan Aggron saling melancarkan serangannya agar bisa menangkan pertandingan itu. Sceptile melancarkan Ballet Seed, dan secara berhati-hati menghindari Metal Claw Aggron. Sceptile bisa bergerak dengan leluasa karena dia menguasai Detect, move yang mencegahnya agar jangan sampai terkena serangan. Ketika Aggron mulai kelelahan, Sceptile mengisi Solar Beam, dan karena dia membutuhkan waktu untuk mengisi move itu, Aggron yang melihat adanya kesempatan langsung menerjang maju. Di luar dugaan, ternyata Sceptile mampu mengisi Solar Beam dengan cepat dan menembakkannya tepat pada waktunya. Alhasil Aggron pun dapat dikalahkan. Dengan demikian, Tetsuya berhasil lolos ke babak berikutnya. Ketika Satoshi dan kawan-kawan masih sibuk memperhatikan pertandingan, Tim Rocket menyelinap dari belakang untuk menangkap Pikachu. Namun bos menghentikan mereka dan menyuruh Tim Rocket untuk melanjutkan pekerjaan mereka lagi. Saat makan malam, Takeshi memberitahukan bahwa para peserta bisa beristirahat sejenak karena putaran ketiga baru akan dimulai besok lusa. Mendengar hal tersebut, Haruka jadi ingin mencicipi semua makanan yang ada di Evergrande City.
Sedangkan untuk Satoshi dan Masamune, rupanya mereka lebih milih berlatih ketimbang beristirahat. Bos mempersilakan tim Rocket untuk makan, karena mereka berhak mendapatkannya setelah bekerja seharian penuh. Tim Rocket yang kembali bersemangat merencanakan untuk menangkap Pikachu lagi jika mereka bertemu dengannya. Keesokan harinya, Satoshi dan Masamune membangunkan teman-temannya. Mereka lalu sarapan dan berangkat lagi untuk melakukan latihan. Sementara Haruka dan Masato sibuk menjelajahi kota, dan Takeshi malah menggoda Suster Joy dan petugas Junsa yang ada di Pokemon Center. Pada sore harinya, Satoshi dan Masamune yang telah menyelesaikan latihan mereka merasa sangat siap untuk pertandingan besok. Akhirnya putaran babak ketiga akan segera dimulai, di mana Satoshi akan berhadapan melawan Kaede. Ibu Satoshi yang sedang merawat Mr. Mime yang sakit tentunya tidak ingin melewatkan pertandingan anaknya. Dan di saat yang bersamaan, Kasumi yang berada di gym juga menonton pertandingan tersebut. Propokido dan Kenji yang sedang beres-beres menyempatkan untuk menonton juga. Wasit menjelaskan aturan mainnya, yaitu dengan sistem full battle, 6 versus 6. Medan pertempurannya sendiri terdiri dari air, batu, es, dan rumput, dan akan terus berganti setelah 3 Pokemon dinyatakan gugur. Satoshi menggunakan Torkoal, sedangkan Kaede memilih Penomot. Penomot mulai dengan Stun Spore, dan untuk berlindung dari serangan itu, Torkoal pun menggunakan Iron Defense. Namun Penomot menggunakan Disable, yang membuat Torkoal tidak dapat menggunakan move itu lagi untuk sementara waktu. Meskipun begitu, Torkoal menyemburkan Flamethrower, dan Kaede merasa Penomot belum bisa mengalahkan Torkoal, lalu mengganti Pokemonnya dengan Golduck. Golduck mengkombo Hydro Pump dan Fury Swipe, memberikan banyak damage kepada Torkoal sehingga dia pun langsung kalah. Satoshi milih Pikachu untuk menggantikan Pokemonnya yang sudah kalah. Akan tetapi Kaede juga mengganti Pokemonnya dengan Dugtrio. Satoshi semakin kebingungan karena Kaede kerap mengganti Pokemonnya. Pikachu melancarkan Quick Attack, dan Dugtrio masuk ke dalam tanah untuk menghindari serangan tersebut. Dugtrio lalu menggunakan Sentom untuk menghisap Pikachu ke dalam tanah. Pikachu melancarkan Thunderbolt, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Dugtrio. Dugtrio kemudian menggunakan Double Edge untuk mengalahkan Pikachu. Satoshi agak sedikit kaget karena Pokemon andalannya telah dikalahkan, namun meyakinkan Pikachu bahwa dia bisa mengatasinya. Satoshi merintahkan Glalie Headbutt saat Dugtrio berupaya masuk ke dalam tanah. Berkat itu, dia pun bisa menghentikan Dugtrio dan menggunakan Ice Beam untuk mengalahkan musuhnya itu. Kaede mengeluarkan Pokemon berikutnya, yaitu Misdreavus. Glalie menggunakan Ice Beam lagi, namun Misdreavus bisa menangkis serangannya. Ketika berhasil mendapatkan Headbutt, Misdreavus yang sudah kalah mengaktifkan Destiny Bond, yang secara otomatis membuat Glalie jadi ikut-ikutan kalah juga. Satoshi telah kehilangan 3 Pokemon, sementara Kaede masih memiliki 4 Pokemon lagi. Seketika medan pertempuran pun berubah menjadi air. Kedua peserta milih Pokemon yang cocok dengan situasi ini, yaitu Corpus dan Golduck. Corpus menggunakan Crab Hammer, sementara Golduck menggunakan Fury Swipe, dan mereka pun mengadakan pertarungan di udara. Namun serangan itu terhenti ketika Golduck menggunakan Confusion untuk membanting Corpus ke dalam air. Corpus pun muncul lagi ke permukaan, dan berhasil mendaratkan Crab Hammer. Golduck yang masih bisa bangkit menerjang maju, dan Corpus malah menyambutnya dengan ramah, perjabatan tangan dengan musuhnya itu. Corpus lalu mutar-mutar Golduck dan melemparkannya ke dinding. Akibatnya Golduck pun kalah. Kaede yang kesal mengeluarkan Penomot lagi. Dikarenakan Corpus itu kurang bisa diandalkan untuk melawan Penomot, maka Satoshi menggantinya dengan Swellow, tipe yang sangat cocok untuk mengalahkan Penomot. Swellow langsung mendaratkan pack secara bertubi-tubi, yang di follow up dengan Ariel S. Penomot yang menerima serangan fatal itu akhirnya pingsan juga. Sementara itu, tim Rocket yang sedang berjualan dimarahi para penonton karena mereka menghalangi jalannya pertandingan. Ketika Musashi hendak mengamuk, teman-temannya segera menenangkannya. Kaede menggunakan Scizor, pilihan yang cukup aneh karena tipe serangga itu juga akan kalah melawan Swellow. Tapi Scizor juga bertipe baja dan memiliki beberapa keunggulan terhadap Swellow. Satoshi dan Kaede merintahkan Pokemonnya Quick Attack,
Dan kedua Pokemon itu bergerak cepat ke arah satu sama lain, saling bertukar pukulan berulang kali di udara. Satoshi kemudian merintahkan Swalowback, dan Kaede merespon dengan merintahkan Scizor Double Team. Ketika Scizor hendak memukulnya dengan Metal Claw, Swallow juga menggunakan Double Team untuk mengatasi masalah tersebut. Namun Scizor mengcounternya lagi dengan Hidden Power untuk menghancurkan setiap klon Swallow. Bagaimanapun juga, Swallow yang masih selamat berhasil mendapatkan Quick Attack. Scizor yang terkena dampaknya akhirnya tak sadarkan diri. Kaede yang tadinya memimpin jalannya pertandingan kini hanya bisa termenung karena Pokemonnya tinggal satu. Dia pun mengeluarkan Pokemon terakhirnya, Walrein. Satoshi menyangka dia sudah menang, memerintahkan Swallow Quick Attack. Namun Walrein sama sekali tidak terluka, dikarenakan tubuhnya yang terlalu tebal. Walrein membalas dengan Ice Beam, dan mengenai sayap Swallow yang berupaya mendekatinya. Walrein menembakkan Ice Beam lagi ke arah Swallow, sehingga dia pun tersingkir dari pertandingan. Satoshi mengeluarkan Corpus yang terlihat sangat kelelahan. Tanpa berlama-lama, Kaede merintahkan Walrein Body Slam, menindih Corpus hingga dia pun tak sanggup lagi bertahan. Satoshi tidak punya pilihan selain mengirimkan Grovyle, satu-satunya Pokemon yang masih bertahan hingga saat ini. Walrein menembakkan Ice Beam, dan Grovyle menggunakan Quick Attack untuk menghindari serangan tadi. Tapi sayangnya dia tidak bisa menghit Walrein yang nyebur ke dalam air. Walrein berulang kali keluar masuk ke dalam air, dan Satoshi mencari cara untuk menghentikan aksinya itu. Sampai kemudian dia melihat es yang beku di sekitar arena, dan seketika dia pun mendapatkan ide. Grovyle mengarahkan Leaf Blade ke dalam air, memaksa Walrein keluar dari persembunyiannya. Ketika Walrein menggunakan Ice Beam, Grovyle berlindung di balik ombak besar. Dengan demikian, arena pun berubah sepenuhnya menjadi es. Satoshi lalu merintahkan Grovyle Quick Attack, dan karena lantai yang licin, dia pun bisa bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Kaede mulai bertindak gegabah dengan menyuruh Pokemonnya untuk menyerang. Tapi sayangnya Grovyle yang memiliki keunggulan kecepatan bisa mengatasi berbagai serangan itu. Walrein lalu menggunakan Mimic yang bisa meniru gerakan musuhnya. Satoshi merespon dengan merintahkan Grovyle Leaf Blade yang membuat Walrein kehilangan keseimbangan dan langsung balas dengan Body Slam. Grovyle yang berhasil mengelak menggunakan Ballet Seed, menembakkan benih ke arah Walrein yang tidak berdaya. Kaede yang semakin panik merintahkan Walrein Quick Attack. Namun Satoshi merintahkan Grovyle untuk menghindarinya, dan Grovyle menggunakan Leaf Blade untuk menghabisi Walrein. Ketika Satoshi merayakan kemenangannya, Kaede pun mengakui bahwa dia adalah trainer yang sangat kuat, dan mendoakan semoga Satoshi bisa menangkan turnamen ini. Setelah itu, Masamune dan Tetsuya juga berhasil lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Satoshi menyatakan dengan ini semua teman-temannya telah mencapai 16 besar. Tim Rocket menikmati teh ocha bersama bos. Bos yang puas dengan hasilnya akan mentraktir tim Rocket makan jikalau mereka bekerja lebih giat lagi. Satoshi dan kawan-kawan sedang makan pizza, mulai menceritakan pengalaman mereka tentang Hoenn. Masamune bangga dengan pencapaiannya saat ini, dan siap melawan siapapun yang akan menghalangi jalannya. Masato lalu memberitahukan bahwa pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Namun betapa terkejutnya Masamune setelah mengetahui yang akan menjadi lawannya yaitu adalah sahabatnya sendiri. Satoshi mencoba menghiburnya, tapi Masamune yang merasa kurang nyaman segera meninggalkan Pokemon Center. Satoshi mengejarnya masuk ke dalam hutan, dan melihat Masamune yang sedang berlatih. Dia sangat frustasi karena merasa tidak bisa mengalahkan Satoshi, dan berusaha menghindari teman-temannya karena tidak ingin ada yang tahu masalahnya itu. Satoshi pun heran apa yang terjadi dengan temannya itu. Dan Takeshi bilang ada kalanya dipaksa melawan teman sendiri adalah situasi yang sangat sulit.